Oke, ada yang bilang korban meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Ada lagi sebenarnya yang mau aku tunjukin sih. Tunjukin lagi, jadi kayak dongeng ya. Habis kalau kan ntar dibilangnya fake. Jadi kita pakai bukti aja gimana? Ini dia. Ini adalah cikal bakal pertama kali. Kenapa saya sama Fani itu mengetahui persis apa sih resep dari geprek bengsu? Ya karena kita yang bikin, Mbak. Kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya. Kita cuma punya karyawan 6-7 orang. Jadi yang mengetahui resepnya, iya kita semua. Kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Waktu itu ada ceritanya tanggal 17 Maret 2017. Ini chat dari Fani. Jam berapa pagian lebih enak? Weekend rada rame. Waktu itu kita mau numpang di Mall Aeon. Ada store saudaranya Fani. Fan, kita numpang yuk Fan di dapur situ. Terus pagi jam berapa? Sebangun gue deh, kata saya. Terus dia bilang belum nunggu marinate ayam, kan ayam harus mesti dimarinasi dulu ya. Terus yang kedua saya jawab lagi, paling jam 9 gitu, jangan pagi banget. Mau juga jam 10 buka. Ya mohon maaf lupa, saya kan kalau bangun jam 8 atau jam 9. Oh iya, nggak bisa pagi-pagi amat. Sarap lu, kata dia gitu. Ya kan pikir pagi mah jam 7 gitu, setengah 7. Saya bilang jam 9 aja, jangan pagi-pagi banget gitu. Terus setelah itu dia bilang pagi jam 7 tuh, saya bilang pagi jam 7 tuh buat gue. Fani berjawab jam 11 atau jam 12 aja sampai Aeon. Pokoknya perjalanan gue sejam lebih. Lo tentuin mau sampai Aeon jam berapa. Ya udah segituan. Saya bilang beli bahan di mana? Di Aeon aja kan ada supermarket. Ya udah. Lu bangun pagian, ingetin ulekan, suka lupa gue. Nah masih inget lagi bawa apa namanya? Ulekan. Cobek 100 buat Anda. Bawa cobek tuh masih bawa cobek sendiri. Pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sampai saat ini juga mohon maaf, kalau kita mengkomparasi, udah makan belum menu terbaru? Setiap 3 bulan sekali geprek bengsu itu selalu mengeluarkan inovasi-inovasi menu. Entah itu sambal, ayam, nasi, ataupun lain-lainnya setiap 3 bulan. Bukankah kalau saya mencuri resep saya nggak tahu gimana cara bikinnya? Sekarang saya tanya. Atau sekarang gini aja. Yang sekarang pakai resep siapa sih? Iya pakai resep sendiri Mbak dan Mas, monggo dicobain. Coba bikin riset deh. Blind test ya istilahnya. Apakah rasanya sama? Apakah rasanya persis? Beda Mbak, beda banget. Bumbu sama, cara masak sama, yang masak berbeda aja berbeda rasanya. Dan perlu diingat mengenai resep sekarang ini di era milenial, semudah kalian cari bagaimana cara membuat geprek. Bukankah semua ada? Bukannya itu ayam goreng? Bukannya ayam goreng itu sudah lama ditemukan? Kan saya juga bukan Thomas Alva Edison penemu lampu yang baru ketemu. Ayam udah ada, coba ini adalah inovasi baru. Ayam menggunakan sambal. Jadi saya dengan tegas membantah tidak ada pencurian resep sama sekali. Apalagi dengan cara memasukkan karyawan untuk atau gini mencari aja tahu lah. resep. Tuduhan itu kan harus didasarkan oleh bukti. Iya. Ya, hukum tuh mengenal yang namanya itu siapa yang mendalilkan sesuatu, wajib membuktikan dalilnya. Jadi kalau memang misalnya ada pencurian resep, dan resep itu kan juga sesuatu hal yang boleh dikatakan dilindungi. Ya, laporkan aja dari kami. Betul ya? Laporkan aja. Kalau sudah didaftarkan. Kalau memang sudah didaftarkan dan kalau memang ada pencurian resep. Karena kalau tidak, ini akan membuat adanya suatu opini publik yang keliru. Ya. Sekarang Ya. Randy pernah makan ayam goreng nggak? Mas pernah makan sambal nggak? Sesimpel orang Indonesia tuh suka banget makanan murah, pedes. Orang kita kalau nggak makan sapi ya ayam. Itu adalah ide membuat geprek bengsu, makanan yang murah, yang kenyang dan pedes menjadi selera dari orang Indonesia. Atau pertanyaannya sambal terasi itu siapa sih yang pemegang hak eksklusifnya? Dia beda-beda tiap daerah. Sambal terasi Rasanya pabrik domain kan. iya kayak gitu. Nah, itulah dia. Jadi nggak benar. Ya. Semuanya ya, semuanya ya. Jangan lupa subscribe ya.